Pernah gak sih niatnya mau belajar, tapi akhirnya malah scrolling TikTok 2 jam? Niat sih udah 100%, tapi fokus paling tinggal 10%. Baru baca satu slide, udah buka Instagram lagi. Reminder tugas nyala, di swipe, dosen ngasih materi, masuk kuping kiri, keluar beli mie ayam tuh. Sendirian, bingung mulai dari mana, belajar jadi beban, gak ada yang bisa diajak diskusi, gak ada yang bantu jaga semangat. Pusing banget. Padahal kita butuh lebih dari sekedar materi. Kita butuh motivasi, kita butuh support system atau someone to talk. Kenalin, Buddies, aplikasi pendukung belajar yang jadi teman seperjuangan kamu. Di sini kamu bisa nemuin teman belajar, atur jadwal belajar yang konsisten, dapat pengingat tugas dan ikut diskusi interaktif biar belajar gak lagi ngebosenin. Buddies ngerti banget kok kalau belajar mandiri itu gak selalu mudah. Makanya kita hadir buat bantu kamu tetap fokus, naikin motivasi, dan bikin proses belajar jadi lebih seru, produktif, dan terarah. Gak ada lagi drama belajar sendirian. Karena di Buddies, kamu gak pernah belajar sendiri. Namun, di era digital ini, pendidikan tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari High Five. Di sini kami akan menjelaskan bisnis model Canvas yang telah kami buat tentang aplikasi kami. Oh iya, sebelum kami menjelaskan, yuk kenalan sama aku. Nama aku Nabil Marsha Azahra dan ada 4 orang teman aku lagi. Yang pertama ada Abdul Ghani Rosyad, yang kedua ada Anindya Faiza, yang ketiga ada Alika Faiza, dan yang terakhir ada Syarul Putra Mabil. Yuk, kita mulai aja kenalan sama aplikasinya. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh tim kami dengan beberapa mahasiswa, diperoleh kesimpulan bahwa bagian besar pelajar menghadapi kendala berupa lingkungan belajar yang tidak kondusif, serta membutuhkan solusi untuk meningkatkan fokus, manajemen waktu, dan motivasi belajar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa harapan Faiz untuk memaksimalkan proses pembelajaran agar hasilnya lebih optimal? Harapannya sih kalau dari saya itu pengen banget ada cara belajar yang lebih fun, kayak nggak kaku gitu. Misalnya ada media belajar yang lebih interaktif, kayak dan video-video penjelasan yang nggak ngebosenin gitu. Atau mungkin sering ada diskusi bareng teman atau nggak sama dosen. Terus tuh pengennya juga sih ada reminder atau nggak jadwal belajar biar tuh kita nggak gampang lupa dan lebih disiplin aja. Dan itu juga bisa membantu biar lebih konsisten gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih keluhan yang sering dirasakan oleh Kak Nafis dalam belajar, terutama dalam belajar sendiri? Kalau keluhan yang saya alami ya paling kayak yang sering muncul lah, itu tuh kayak kurangnya fokus, terus kayak dari mamin materi itu susah, sama minimnya sumber pelajaran sih. Jadi dari fokus untuk ke satu pelajaran itu susah ya Kak? Apa saja keluhan yang sering muncul saat belajar mandiri? Jadi kalau belajar mandiri itu keluhan yang sering muncul, yang pertama tuh kurang fokus dan mudah terdistraksi gitu, terutama karena HP ya. Jadi kalau belajar sendiri itu gampang banget, ada notif dikit langsung main, langsung login. Jadi susah banget untuk belajar dengan serius dan efektif. Oke, aku langsung lanjut aja ke penjelasan bisnis model Canvas yang telah kita buat. Nah, yang pertama ini ada key partner. Key partner kita ada 3. Yang pertama ada institusi pendidikan, yang kedua ada komunitas belajar sebagai support sistem pengguna, dan yang ketiga ada platform edukasi dan konten untuk penyedia materi pembelajaran. Nah, yang kedua ada key activities. Key activities kita yaitu pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, riset pengalaman pengguna, integrasi konten dan bimbingan belajar, pengembangan sistem tracking, serta pengembangan algoritma matching. Nah, yang ketiga ada key researches. Key researches kita ada developer untuk pengembangan aplikasi, tim marketing dan support, infrastruktur IT dan server, serta akses ke materi pendidikan.
Nah, selanjutnya ada value proposition. Aplikasi pembelajaran online kita menawarkan pencarian tempat belajar yang sesuai, rekomendasi berdasarkan preferensi dan jam, model belajar online dan offline, fitur focus mode, dan tracking progres belajar. Selanjutnya ada customer segments. Target pengguna kita yaitu untuk kalian siswa SMA dan sederajat serta mahasiswa termasuk gap year. Nah, yang keenam ada customer relationship, yaitu hubungan pelanggan. Kita menawarkan layanan pelanggan 24 jam via chat atau email, asistensi personal untuk mencari tempat belajar, serta program loyalitas dan pencapaian. Enggak cuman biaya yang kita keluarin, kita juga harus dapat untung dong. Nah, revenue stream kita atau sumber pendapatan kita itu dari paket premium, iklan dalam aplikasi, kemitraan dengan institusi pendidikan dan bimbel, serta marketplace alat belajar. Gak lupa, kita juga ada channel nih untuk menyalurkan aplikasi kita untuk promosi lah ya. Yang pertama ada aplikasi mobile, yang kedua website, media sosial, komunitas belajar dan sekolah, serta kemitraan institusi dan bimbel. Nah, tentunya selama pembuatan aplikasi kita membutuhkan biaya. Ada cost structure nih. Cost structure kita apa aja sih? Yang pertama ada infrastruktur teknologi, yang kedua biaya pemasaran dan iklan, yang ketiga pengembangan konten dan fitur baru, yang keempat gaji tim dan operasional. Badis hadir sebagai solusi pembelajaran yang personal, fleksibel, dan terintegrasi dengan kebutuhan para pelajar masa kini. Dengan pendekatan berbasis bisnis model kanvas, Badis berkomitmen menghadirkan pengalaman belajar yang lebih tepat sasaran melalui fitur pencarian tempat belajar, mode fokus, dan pelacakan progres belajar. Didukung oleh mitra pendidikan terpercaya, teknologi mumpuni, dan tim yang solid. Badis siap menjadi teman belajar terbaik kamu. Ayo gabung bersama Badis, dukung Badis menjadi ekosistem pembelajaran digital yang menyenangkan dan berdampak. Belajar jadi lebih mudah sesuai kebutuhanmu. Bersama Badis, belajar jadi lebih nyaman.